Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Bertemu lagi bersama saya, Kosantir Rusmanti, di materi TWK episode yang kedua ya. Masih tentang nasionalisme. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai materi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke teman-teman, selamat datang di YouTube-nya Coach Santi ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas materi TWK Nasionalisme lanjutan yang kemarin, episode yang kedua. Jadi siap-siap bagi teman-teman yang sedang merangkum, yang sedang persiapan untuk tes CPNS 2026 ataupun tes sekolah kedinasan tahun 2026. Kita akan bahas materi TWK ya, karena tagar TWK adalah maut itu ya, viral ya di CPNS 2024 karena sesulit itu TWK. Nah, makanya supaya teman-teman bisa menaklukkan TWK yang hots itu ya, kita akan belajar bersama-sama, kita akan mulai belajar dari nol, teman-teman semangat semuanya ya. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita mulai, di sini mungkin ada yang baru bertemu dengan saya ya. Jadi saya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Santi Rusmayanti, pendidikan terakhir S2 Manajemen dan insya Allah sebentar lagi akan ongoing S3, mohon doanya ya. Dan saat ini saya bekerja menjadi pegawai negeri sipil di salah satu instansi di Sumatera Barat. Untuk Instagram saya di santi.rusmayanti, lalu juga saya ada TikTok juga ya di Coach Santi. Terus, oke, jadi sebelum kita ke materi pada malam hari ini, saya ada kabar baik bagi teman-teman yang menunggu bimbel atau kelas private ya, kelas private khusus TWK. Rencananya saya akan membuka kelas private khusus TWK setiap hari Minggu ya. Jadi nanti untuk infonya kapan pelaksanaannya ya, apa saja benefitnya nanti akan saya sharingkan ya kalau misalnya sudah siap karena saat ini masih disusun oleh tim. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke materi nasionalisme episode yang kedua ya. Jadi pada episode pertama kemarin ya kita sudah membahas tentang penjajahan di Indonesia. Kapan sih Belanda itu masuk, mulai menjajah dengan perserikatan dagangnya dan seterusnya. Nah, kemudian setelah beratus-ratus tahun lamanya ya muncullah yang namanya politik etis. Apa sih politik etis itu? Jadi politik etis ini adalah politik balas budi ya teman-teman. Nah, ini politik balas budi. Artinya apa? Artinya Belanda itu kan sudah sekian ratus tahun menjajah Hindia Belanda ya, yang sekarang menjadi namanya adalah Indonesia. Jadi sudah sekian ratus tahun menjajah, tetapi dia tidak ada sama sekali memberikan apa ya balas budi gitu ya. Setelah eh, kekayaan alam kita ya dirampas ya untuk memajukan negaranya. Tetapi rakyat Indonesia masih saja menderita kelaparan, masih saja menderita dalam tanam paksa dan seterusnya. Nah, makanya di sini ada sosok yang namanya Bapak Van de Venter. Dia menilai bahwa sudah seharusnya Belanda itu menerima tanggung jawab etis. Artinya harus memberikan politik balas budi kepada Hindia Belanda karena negara Belanda sudah banyak diuntungkan dalam hal ini. Nah, makanya di dalam politik etis itu, Bapak Van de Venter mengusulkan kepada Ratu Wilhelmina Belanda bahwa ya, yang pertama, Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu rakyatnya boleh memperoleh pendidikan. Yang kedua, rakyatnya boleh diberikan pengairan supaya bisa menanam apa namanya padi ya. Jadi bisa bercocok tanam dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah emigrasi, yaitu perpindahan penduduk ya. Dari yang padat ke yang jarang penduduk supaya terjadinya
keadilan yang merata pada saat itu. Jadi pada saat itulah mulai ada rakyat Indonesia yang boleh bersekolah, artinya memperoleh pendidikan. Meskipun pada saat itu ya memang masih terjadi diskriminasi ya, antara yang boleh sekolah itu ya hanya orang-orang penting ya, anak-anak, para priai dan seterusnya. Jadi meskipun gitu ya tidak belum merata, tetapi setidaknya rakyat Indonesia boleh bersekolah, memperoleh pendidikan, seperti itu ya. Nah, dari hasil pendidikan ini muncullah yang namanya golongan terpelajar, ya. Golongan terpelajar ini yang kemudian ya terkenal dijuluki dengan alumni Stovia. Nah, jadi golongan terpelajar ini ya, mereka mulai berpikir, kok kita mau ya sampai berapa ratus tahun itu dijajah oleh Belanda, kok kita tidak bersatu ya untuk melawan Belanda, untuk menumpas penjajahan, untuk melepaskan diri dari penjajahan, supaya kita bisa merdeka dan seterusnya. Nah, dari situlah mulai ada pemikiran-pemikiran bagaimana caranya Hindia Belanda atau Indonesia bisa merdeka pada saat itu. Makanya salah satu gebrakan dari golongan terpelajar itu adalah pembentukan organisasi yang namanya Organisasi Budi Utomo. Ya. Jadi mulailah dibentuk organisasi Budi Utomo ya pada tanggal 20 Mei. Nah, makanya setiap 20 Mei ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kenapa? Karena Hari Kebangkitan Nasional ini dijuluki sebagai hari lahirnya nasionalisme atau rasa cinta terhadap bangsa. Nah, jadi disitulah muncul adanya rasa cinta terhadap bangsa, ya. Dari adanya rasa cinta itu, mulailah Indonesia memasuki masa pergerakan nasional, di mana pada masa pergerakan nasional itu ada diawali dengan masa awal, radikal dan moderat, yang dimana ini ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi kepemudaan ya. Ada yang namanya organisasi Jong Java misalnya ya, Jong Celebes, Indische Party ya yang didirikan oleh tiga serangkai ya dan lain-lain. Ya, jadi banyak sekali organisasi kepemudaan yang memang mereka bertujuan untuk bisa memerdekakan Indonesia. Nah, dari situlah nanti mulai adanya organisasi kepemudaan dari berbagai daerah yang dimana mereka berpikir kalau hanya organisasi kedaerahan yang tidak bersatu, bagaimana Indonesia mau merdeka? Nah, makanya organisasi kepemudaan itu sepakat untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda yang dimana di sini ada sebuah persatuan. Jadi yang tadinya Jong Java, yang misalnya dari Jawa, ada Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatera dari Sumatera dan seterusnya. Mereka sepakat untuk bersatu dalam ikrar Sumpah Pemuda. Karena apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, makanya supaya kita bisa merdeka ya kita harus bersatu. Jadi itulah peta konsep latar belakang lahirnya nasionalisme. Jadi kenapa sih seorang CPNS itu harus paham arti dari nasionalisme, mengamalkan nasionalisme ya. Jadi banyak sekali filosofi, sejarah dan seterusnya.
Nanti akan kita bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, sebelum kita bahas lagi materi, kita coba dulu ya, cek ombak nih kita soal nomor satu. Dicoba dulu dikerjakan ya, 30 detik dari sekarang, silahkan dikerjakan. Oke, kita bahas ya sesuai dengan pengalaman peserta di CPNS 2024 itu soal TWK adalah maut, TWK penalaran itu biasanya ada tokoh misalnya ya, terus dikaitkan dengan sejarah, terus apa sih yang bisa kita teladani, apa yang bisa kita ambil dan seterusnya. Itu soal TWK penalaran. Jadi TWK adalah mau TWK rasa TKP yang sulit dibedakan, itu teman-teman bisa, saya yakin, asalkan teman-teman mau belajar mulai dari sekarang ya, mulai dari materinya dulu, mantapkan dulu materinya, baru nanti kita langsung ke soal penalaran, gitu ya. Kita bahas. Jadi ada Bapak Hoscokraminoto yang merupakan pahlawan yang memiliki pengaruh kuat terhadap rakyat jelata. Ia memimpin organisasi Serikat Dagang Islam yang didirikan di Solo. Tujuan didirikan organisasinya adalah untuk mengembalikan hak pedagang Islam dari pedagang elit Tionghoa. Ya, jadi Serikat Islam ini sering muncul di soal ya, di soal SKD yang sesungguhnya. Jadi teman-teman harus ini ya, harus pelajari organisasi-organisasi pergerakan nasional. Lalu dari host Cokraminoto itu dia dikenal sebagai tokoh yang pemberani dan memiliki rasa cinta terhadap negeri yang tinggi. Ini kata kunci nih, rasa cinta ya, nasionalisme. Ia selalu mengingatkan bangsa Indonesia harus bekerja keras menciptakan kemerdekaan. Ini tanya, hal yang dapat kita teladani dari seorang host Cokraminoto adalah, nah itulah soal TBK penalaran ya. Jadi teman-teman harus bisa menelaah dari kisah seorang host Cokraminoto apa yang bisa kita teladani. Seperti itu. Yang A, memakmurkan pedagang lokal di Solo. Iya bagus ya, karena ada di paragraf, ya mungkin ini benar gitu. Tapi apakah ini yang paling benar? Kita lihat ya, opsi TWK adalah mau tuh mirip-mirip teman-teman. Jadi hati-hati. Yang B, dikenal menjadi pemimpin yang sederhana. Oke, kalau kita lihat di dalam paragraf soal, kalau dilihat ya terkait apa namanya seorang host Cokroaminoto, ini kan lebih ke nasionalisme dan tentang bekerja keras ya. Jadi kayaknya kalau untuk sederhana ya mungkin karena ini ya pengaruh yang kuat terhadap rakyat jelata gitu. Oke, boleh lah ya. Yang C, mampu meningkatkan keuntungan pedagang lokal. Nah, kalau ini keuntungan oke. Karena dia itu ingin mengembalikan gitu ya, mengembalikan pedagang Islam dari elit. Oke, boleh ya, ini benar juga. Yang D, membentuk organisasi Serikat Islam, iya benar juga. Yang E, selalu berusaha menciptakan kemerdekaan, juga ini benar semua yang ada di paragraf. Nah, inilah TWK adalah maut. Jadi kita dituntut untuk memilih jawaban yang paling benar dari semua opsi jawaban, ya. Nanti saya berikan clue-nya kenapa bisa jawabannya ini gitu ya. Nah, sebelum saya bahas, kita lihat dulu jawabannya sebenarnya yang benar yang mana ya. Kita lihat jawabannya paling tepat adalah Tara, jawabannya benar yang E. Nah, ini ya saya kasih tahu kata kuncinya dalam menjawab soal penalaran ya, menjawab soal penalaran itu sebenarnya tips dan triknya gimana? Ini opsinya benar semua. Nah, gini ya teman-teman. Jadi di dalam soal penalaran, kalau misalnya teman-teman menemukan paragraf panjang seperti ini, teman-teman lihat pernyataan terakhir sebelum pertanyaan ya. Pernyataan sebelum pernyataan terakhir sebelum pertanyaan ini kan tentang ini ya. Dia bekerja keras menciptakan kemerdekaan ya. Sama dengan pilar negara Pancasila. Kalau misalnya di dalam satu paragraf itu membahas sila 1, sila 2 dan seterusnya,
Yang paling akan menjadi jawaban itu adalah pernyataan terakhir sebelum pertanyaan, ya. Ini objeknya nih. Nah, makanya di dalam opsi yang benar semua ini, kita cukup ke satu objek dalam pernyataan terakhir sebelum pertanyaan. Karena ini ngomongin seorang host Cokroaminoto yang bekerja keras menciptakan kemerdekaan. Jadi jawabannya lebih tepat ke yang E. Meskipun yang A, B, C, D ini benar, ya, benar semua. Tetapi yang bisa kita teladani dari host Cokroaminoto di soal nomor 1 ini, di pernyataan terakhir sebelum pertanyaan itu ngomongin kerja keras menciptakan kemerdekaan. Yang dimana dalam kerja keras menciptakan kemerdekaan ini, dia memakmurkan pedagang lokal di Solo, dia menjadi pemimpin sederhana karena dia memberi pengaruh kuat terhadap rakyat jelata, dia juga mampu meningkatkan keuntungan dan membentuk organisasi serikat Islam, ya. Jadi di dalam soal TWK dalam maut itu seperti itu, ya. Jadi kita harus tahu cara menjawab soal yang baik dan benar itu seperti apa, ya. Jadi itu tips dan trik dari saya untuk soal nomor 1. Ya, jadi kalau kita lihat pembahasannya bahwa Cokroaminoto itu dikenal sebagai kesatria piningit oleh para pribumi, ya, karena melakukan kebaikan bagi orang yang banyak. Dan juga ini sering yang muncul di soal nih tentang Raja Jawa tanpa mahkota itu siapa? Nah, takutnya nanti ada ya dibahas. Makanya teman-teman harus tahu ya sosok host Cokroaminoto gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 2. 30 detik dari sekarang, silahkan dikerjakan. Oke, kita bahas soal nomor 2 ya. Seiring dengan berjalannya waktu ya, nah ini ya, ada dampak positif sih tentang adanya organisasi-organisasi yang sudah kita bahas tadi. Jadi mulai munculnya rasa nasionalisme ini ditandai dari terbentuknya organisasi Budi Utomo. Yang ditanya, munculnya rasa nasionalisme dari terbentuknya Budi Utomo itu terlihat dari mana ya? Nah itu ya, tadi kan kalau kita nggak tahu sejarahnya teman-teman, kita nggak tahu nih sejarahnya bagaimana munculnya rasa nasionalisme sehingga Indonesia mulai bangkit untuk menciptakan kemerdekaan. Oh, kita nggak tahu belajar materi TWK, pasti kita akan bingung. Sebenarnya kenapa ya muncul rasa nasionalisme dari Budi Utomo ini? Nah, makanya kita harus bahas dulu ya dasar materinya, teman-teman merangkum dulu supaya bisa menalar dengan baik. Jadi tenang saja, nanti kita akan bahas satu persatu tentang TWK ya. Nanti akan saya buka kelas private khusus TWK di hari Minggu. Nanti akan saya infokan lagi info selanjutnya. Oke, jadi terkait soal nomor 2 ini, tentang nasionalisme dari terbentuknya Budi Utomo, itu terlihat dari mana? A. Bangkitnya Indonesia untuk meningkatkan kemerdekaan Indonesia. Ingat ya, kita kan lagi ngomongin munculnya nasionalisme ini untuk menciptakan kemerdekaan, bukan untuk meningkatkan. Nah, kayaknya untuk meningkatkan ini kurang tepat ya. Yang B, rasa percaya diri untuk meningkatkan kemerdekaan, sama juga ya. Ini kayaknya kurang tepat juga karena kita bukan untuk meningkatkan sih sebenarnya, untuk menciptakan ya teman-teman. Dan juga tentang nasionalisme ini sebenarnya bukan tentang rasa percaya diri, tetapi tentang sebuah rasa cinta di mana Indonesia yang tadinya tidak memiliki rasa cinta karena kita dijajah terus ya, hingga akhirnya mulai golongan terpelajar, ada dimulai di situ diskusi munculnya rasa cinta untuk bisa merdeka gitu ya. Yang C, keyakinan akan kebenaran untuk mewujudkan kemerdekaan. Nah, ini juga bukan tentang keyakinan ya, tapi tentang rasa cinta. Jadi nasionalisme itu kan kata kuncinya adalah rasa cinta. Yang D, munculnya golongan terpelajar menumbuhkan rasa nasionalisme untuk mewujudkan kemerdekaan. Nah, ini ya. Jadi ya, kenapa sih nasionalisme itu bisa terbentuk? Awal mulanya ya ada golongan terpelajar yang membentuk sebuah organisasi sehingga munculnya rasa nasionalisme, kemudian berpikir untuk bisa mewujudkan kemerdekaan. Nah, ini bagus yang D ya.
Yang E, penjajah harus bisa dilawan dengan seluruh tumpah darah untuk mencapai kemerdekaan. Ini nggak ada ya makna dari nasionalisme di Budi Utomo itu apa gitu ya. Nah, jadi sepertinya jawabannya D ya. Apakah benar jawabannya D? Kita lihat soal nomor 2. Jawabannya adalah jawabannya benar yang D. Ya, mantap. Jadi teman-teman, Budi Utomo itu didirikan pada tanggal 20 Mei oleh Dr. Sutomo ya dan para mahasiswa staf ya teman-teman harus tahu ya ini sering muncul Budi Utomo tuh langganan muncul di soal SKD ya. Anggotanya terdiri dari golongan terpelajar dan berdirinya Budi Utomo itu menjadi salah satu fondasi kebangkitan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan sekaligus penanda perkembangan nasionalisme. Jadi, munculnya rasa nasionalisme dari terbentuknya Budi Utomo itu terlihat dari munculnya golongan terpelajar yang menumbuhkan rasa nasionalisme untuk mewujudkan kemerdekaannya sehingga karena lahirnya Budi Utomo itu sebagai ujung tombak lahirnya nasionalisme, makanya diperingati setiap tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi nanti kalau teman-teman lolos jadi CPNS 2026, setiap tanggal 20 Mei nanti teman-teman akan melaksanakan upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional gitu ya. Jadi inilah tujuannya BKN menampilkan atau mewajibkan CPNS itu tahu TWK. Karena nanti sebagai abdi negara akan selalu ya berurusan dengan materi wawasan kebangsaan karena namanya kita abdi negara ya. Makanya teman-teman harus paham. Semangat. Oke, sebelum kita ke soal berikutnya, di sini ada saya jelaskan tentang pengertian nasionalisme. Jadi dari tadi ngomongin nasionalisme itu sebenarnya nasionalisme itu apa sih? Nah ini ya. Jadi nasionalisme itu adalah merupakan suatu paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara membangun sebuah hubungan harmonis ya, untuk menghapuskan ekstreminasi, untuk menumbuhkan sebuah semangat serta menjaga atau mempertahankan eksistensi dari sebuah negara. Jadi, kata kunci dari nasionalisme itu adalah rasa cinta dan kesetiaan. Bagaimana contohnya? Ya, contohnya rasa nasionalisme itu kita cinta terhadap tanah air, ya, kita setia pada tanah air, kita setia menjadi warga negara Indonesia dan tidak sama sekali ingin berpindah ke warga negara itu haram hukumnya ya. Jadi CPNS itu wajib, abdi negara itu wajib warga negara Indonesia. Ya, tidak ada apa namanya kita itu yang berbau-bau asing ingin menjadi WNA kah atau kita ingin bekerja di perusahaannya WNA kah? Nah, itu nggak boleh ya. Jadi sebagai orang nasionalis abdi negara teman-teman harus menyukai budaya atau warisan budaya daerah ya. Terus menggunakan produk lokal dan salah satu contohnya teman-teman memakai batik ya sebagai rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Jadi itu ya kata kunci dari nasionalisme. Lah, perbedaan dengan bela negara dan patriotisme seperti apa itu yang sering ditanyakan oleh peserta ya. Jadi untuk perbedaan dan seterusnya nanti akan kita bahas ya teman-teman. Insya Allah nanti akan saya buka kelas private khusus TWK ya, yang dimana nanti akan dibahas pelan-pelan ya teman-teman tentang TWK yang super banyak ini. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. 30 detik dari sekarang, silahkan dikerjakan. Oke, ngomongin apa soal nomor 3? Masih tentang organisasi ya, pergerakan nasional. Di sini ada organisasi yang namanya Taman Siswa yang didirikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Tujuannya apa? Untuk memajukan sistem pendidikan nasional yang dimana slogannya itu terkenal dengan slogan Ingarsa Sing Tulada
Ing Madya Mangunkarsa dan Tuturi Handayani. Nah, jadi teman-teman itu harus tahu ya, terutama bagi teman-teman yang mau melamar CPNS guru ya, yang mungkin di CPNS 2026 ini kabarnya akan dibuka. Jadi teman-teman itu harus tahu ya apa arti dari slogan Taman Siswa ini. Nah, yang ditanya, dampak dari organisasi Taman Siswa bagi nasionalisme Indonesia ini adalah, nah ini kan kata kuncinya tentang pendidikan ya. Tentang pendidikan dikaitkan dengan sebuah rasa cinta terhadap bangsa. Nah, berarti apa sih dampaknya dari organisasi pendidikan ini kira-kira kita lihat yang A. Taman siswa meningkatkan prinsip rasa cinta dan kemerdekaan. Oke, bagus lah ya. Dari adanya organisasi ini ya, kata kunci nasionalismenya ada, kemerdekaannya juga ada. Oke, yang A bagus. Yang B, Taman siswa meningkatkan prinsip rasa cinta dan kemerdekaan dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, ini ya. Jawabannya A sudah di B. Nah, inilah TWK rasa TKP. Jadi kalau dalam TKP mungkin yang A poinnya 4 ya, yang B poinnya 5. Tapi karena TWK kalau salah ya poinnya 0. Nah, makanya karena kayaknya yang B ini lebih lengkap dari yang A ini jadi B, jadi kita eliminasi yang A. Itulah cara menjawab TWK adalah maut ya. Yang C, Taman Siswa memajukan pendidikan Indonesia dan selalu ada sampai saat ini. Iya, benar. Tapi makna dari atau dampak dari nasionalismenya tuh apa? Di sini tidak dijelaskan ya. Jadi kayaknya meskipun ini terlihat benar, tapi kayaknya ini kurang tepat ya. Yang D, Taman Siswa menjadikan cikal bakal Hari Pendidikan Nasional. Iya, benar. Tetapi ini tuh dampak Taman Siswa bagi nasionalisme, bagi rasa cintanya tuh apa gitu ya. Nah, jadi ini tidak juga memperlihatkan dampaknya. Yang E, Taman Siswa Jawa Jaya sampai dengan saat ini. Nah, ini ya, ini juga belum nampak ya. Apa sih dampak dari Taman Siswa bagi nasionalisme? Jadi dampaknya apa sih bagi sebuah rasa cinta itu gitu. Nah, jadi sepertinya jawabannya B. Tapi apakah benar jawabannya B? Kita lihat. Untuk soal nomor 3 jawabannya adalah Tara, jawabannya benar yang B. Jadi gitu ya cara jawab TWK itu kita harus tahu kata kunci dari soal dia ngomongin apa. Dampak organisasi taman siswa bagi nasionalisme. Taman siswa tadi ngomongin tentang pendidikan. Nah, berarti dari pendidikan itu adanya prinsip rasa cinta ya dalam pelaksanaan pendidikan dan ingin mewujudkan kemerdekaan. Nah, jadi gitu jawabannya ya. Nah, jadi kalau pembahasannya bisa teman-teman lihat ya bahwa Taman Siswa ini ternyata menjadi awal mula perkembangan pendidikan di Indonesia. Jadi teman-teman harus wajib tahu ya soal nomor 3. Oke, kita lanjut soal terakhir di malam hari ini. Soal nomor 4, 30 detik dari sekarang. Silakan dikerjakan. Oke, soal nomor 4 masih tentang organisasi pergerakan nasional, yaitu namanya organisasi Jong Sumatera Bond. Jadi organisasi Jong Sumatera Bond ini didirikan ya pada tahun 1917 ya. Beberapa tokoh organisasi ini ada Bapak Muhammad Yamin dan Bapak Muhammad Hatta. Dan tujuan dari organisasi ini adalah untuk mempererat hubungan di antara murid-murid yang berasal dari Sumatera. Mendidik pemuda Sumatera untuk menjadi pemimpin bangsa, serta mempelajari dan mengembangkan budaya Sumatera. Dari organisasi ini, Muhammad Yamin mendorong pemikiran tentang perlunya bahasa Indonesia. Rasa nasionalisme dari organisasi ini adalah, nah, jadi teman-teman, ini kan kita ngomongin tentang organisasi Jong Sumatera Bond ya. Oke, jadi Jong Sumatera Bond ini ternyata dia itu didirikan ya, salah satu yang mendirikannya adalah Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Nah, jadi organisasi ini tuh tujuannya apa? Untuk mempererat ya orang-orang Sumatera yang sedang belajar gitulah intinya. Jadi supaya orang Sumatera ini ada jiwa menjadi pemimpin bangsa. Nah, salah satunya nih pernyataan terakhir sebelum pertanyaan kita lihat
Bapak Muhammad Yamin mendorong pemikiran tentang perlunya bahasa Indonesia. Nah, jadi nasionalisme itu ya kan kita ngomongin rasa cinta terhadap bangsa. Yang di mana di sini itu ada sebuah identitas ya. Identitas kita sebagai bangsa Indonesia yaitu kita memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Nah, jadi dari sebuah identitas bahasa nasional itu, apa sih rasa nasionalisme dari organisasi ini? Nah, itu pertanyaan soal TWK Penalara. Jadi, apa sih rasa cinta terhadap bangsanya ini kalau kita lihat dari perlunya bahasa Indonesia? Itu ya kata kunci dari soal 4. Kita lihat yang A. Semangat memperjuangkan kemerdekaan. Nah, ini kita nggak ngomongin ini ya. Kita lagi ngomongin tentang perlunya bahasa Indonesia dari adanya rasa nasionalisme ini. Yang B. Memperjuangkan pemakaian bahasa nasional yakni bahasa Indonesia. Nah, ini nyambung dengan soal di organisasi Jong Sumatera Bon ini satunya adalah memperjuangkan pemakaian bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Yang C, semangat juang 45 untuk mewujudkan kemerdekaan. Ya, ini benar, tapi ini bukan tentang rasa nasionalisme, ya. Karena kalau sudah semangat juang, rela berkorban, itu ngomongin patriotisme. Melakukan pertemuan untuk membahas kemerdekaan bukan hanya tentang ini dan memajukan pemuda Indonesia juga bukan hanya tentang ini. Karena ini pernyataan terakhir sebelum pertanyaannya ngomongin tentang bahasa Indonesia kaitannya dengan nasionalisme. Jadi seperti jawabannya yang B ya. Tapi apakah benar yang B? Kita lihat jawaban soal nomor 4. Jawabannya adalah jawabannya benar B ya. Memperjuangkan pemakaian bahasa nasional yakni bahasa Indonesia. Jadi rasa nasionalisme dari sebuah organisasi makan Jong Sumatera Bon itu terlihat ketika Bapak Muhammad Yamin mendorong pemikiran tentang perlunya bahasa Indonesia. Ya, rasa cinta terhadap bahasa Indonesia dan memperjuangkan pemakaian bahasa nasional dengan menjadi media pertama kali mempublikasikan mengenai bahasa Melayu merupakan kata kunci dari rasa nasionalisme sejak adanya organisasi Jong Sumatera Bon ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa organisasi Jong Sumatera Bon ini ternyata memperjuangkan bahasa nasional. Oke, jadi itu tadi 4 soal yang sudah kita bahas. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya ya tentang kita masuk ke masa Orde Lama ya, sebelum kita ke pilar negara karena kita bahas nasionalisme. Lalu nanti kita akan membahas pemerintahan Orde Lama, Revolusi Indonesia dan penyimpangan masa Orde Lama. Nah, nanti ya karena kita materinya nasionalisme jadi kita langsung kode lama dulu nanti baru kalau masuk materi pilar negara nanti barulah kita belajar sejarah Pancasila ya tentang undang-undang Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk tes CPNS 2026 insya Allah saya akan membuka kelas prepat khusus TWK setiap hari Minggu. Nanti untuk informasinya akan diinfokan lebih lanjut di IG saya ya di Santi.Rusmayanti atau di YouTube channel saya di Coach Santi. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya-tanya untuk pas responnya bisa DM saya ke Instagram ya teman-teman. Oke, jadi sebelum saya akhiri di sini ada kata-kata motivasi untuk teman-teman semua bahwa motivasi adalah maksudnya ya adalah titik awal untuk memulai, tapi kebiasaanlah yang akan membantu kita meraihnya. Semoga lolos di CPNS 2026 ataupun sekolah kedinasan tahun 2026. Artinya apa? Dimulai dari motivasi dulu nih teman-teman memang bertekad menjadi abdi negara. Baru nanti dari motivasi itu akan tumbuh sebuah kebiasaan untuk mempersiapkan tes CPNS, salah satunya dengan belajar dan jangan lupa berdoa ya, supaya teman-teman bisa meraih impian menjadi abdi negara. Oke, nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya tentang kelas private khusus TWK di hari Minggu, silahkan DM saya di Instagram di sati.rusmayanti atau
teman-teman boleh komen di YouTube channel saya. Ya, jadi sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bagi teman-teman yang berminat ya untuk kita belajar kelas private kurs TK, bisa komen di YouTube channel atau DM di Instagram saya. Oke, saya Kak terus mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat berjuang dan selamat berusaha. Semoga berhasil di tes CPNS 2026 ataupun sekolah kedinasan 2026.